Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke semester 2 ya. Ini di bab 1 yaitu ada dinamika partikel, atau di sini kita membahas hukum Newton tentang gerak. Nah, langsung saja. Dinamika gerak ya. Sebelumnya di bab ini kalian sudah belajar tuh ada gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Nah, saat mempelajari bab tersebut, kita tidak memperhitungkan apa penyebab gerak benda tersebut. Nah, dalam bab ini, kita akan mempelajari penyebab gerak benda itu, yaitu ada gaya, kemudian bagaimana pengaruhnya gaya tersebut pada gerak suatu benda. Nah, langsung saja itu indikator pembelajarannya. Gaya sebagai penyebab gerak. Gerak suatu benda telah menjadi objek pengamatan oleh ilmuwan terdahulu, yaitu dari masa Aristoteles hingga Galileo. Gagasan dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu inilah yang menginspirasikan si Newton untuk menuliskan teorinya yang kemudian berkembang menjadi hukum Newton. Nah, hukum Newton ini itu adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, hukum gerak ini merupakan pondasi mekanika klasik yang dijabarkan dalam 3 hukum fisika. Apa saja hukum fisika itu? Nah, yang pertama adalah hukum 1 Newton, di mana bunyinya adalah jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, dari hukum ini dapat dipahami bahwa suatu benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam, dan benda yang bergerak akan cenderung untuk tetap bergerak. Oleh karena itu, hukum 1 Newton ini disebut sebagai hukum kelembaban atau hukum inersia. Nah, secara matematis, hukum 1 Newton dapat dituliskan sigma F sama dengan 0 ya. Tadi benda yang diam akan tetap diam, jadi tidak ada perubahan atau resultan gayanya sama dengan 0. Nah, contoh peristiwa hukum 1 Newton, nah seperti yang ada pada gambar itu. Nah, itu ya. Benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Oke, kita masuk ke hukum 2 Newton, di mana percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Itu adalah hukum 2 Newton, di mana secara matematis kita tuliskan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya itu adalah jumlah gayanya, M-nya adalah massa, A-nya adalah percepatan. Oke, masuk ke masih di hukum 2 Newton ya. Berdasarkan hukum 2 Newton ini dapat dipahami bahwa suatu benda akan bertambah kelajuannya jika diberikan gaya total yang arahnya sama dengan arah gerak benda. Akan tetapi jika arah gaya total yang diberikan pada benda tersebut berlawanan dengan arah gerak benda, maka gaya tersebut akan memperkecil laju benda tersebut atau bahkan menghentikannya ya. Contoh, peristiwa hukum 2 Newton ini dapat kamu amati apabila ada seseorang yang menendang bola. Nah, artinya saat dia menendang bola, dia memberikan gaya pada bola, maka bola tersebut akan bergerak dengan percepatan tertentu. Paham ya? Oke, next kita masuk ke hukum 3 Newton, yaitu bunyinya ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besarnya tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama tadi. Jadi secara matematis dapat kita tuliskan sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi ya. Aksi berarti gaya yang diberikan. Reaksi berarti gaya yang meresponnya ya, timbal baliknya, gaya yang diberikan kembali dari benda yang kedua. Nah, contoh dari fenomena hukum 3 Newton. Nah, contohnya di gambar itu ya, ada orang yang mendayun sampan. Nah, maka di situ berlaku hukum aksi reaksi atau hukum 3 Newton.
penerapan hukum Newton. Nah, yang pertama untuk penerapan hukum Newton ini yaitu kalian menentukan gaya normal dengan diagram bebas benda atau diagram gaya ya. Nah, menentukan gaya normal. Nah, gaya normal itu adalah gaya yang timbul akibat benda bertumpu. Benda bertumpu artinya benda itu berada pada suatu bidang. Nah, arah gaya normal itu tegak lurus dengan bidang tumpunya. Tumpunya tahu ya? Nah, pada bidang datar, ini contohnya ada sebuah balok, dia berada pada bidang datar. Gaya normalnya gimana? Nah, oke, sebelum kita masuk ke gaya normal, jadi semua benda itu dia punya gaya berat. Gaya berat itu adalah gaya yang berasal dari titik pusat massa benda tersebut. Nah, titik pusat massa benda itu di mana? Di tengah-tengah ini, ya. Di tengah-tengah ini. Nah, kemudian ditarik. Gaya berat selalu menuju ke pusat bumi. Artinya selalu menuju ke bawah, ya. Nah, maka di sini kita tarik dari titik pusat massa, tarik ke bawah. Ini adalah gaya berat, yaitu simbolnya adalah W besar ya. Nah, terus gaya normal. Nah, yang tadi kita bicarakan nih, gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang timbul akibat benda bertumpu. Nah, tumpuannya benda ini di mana? Di bidang. Bidangnya di sini apa? Bidang datar. Maka gaya normal itu ditarik ya, dia berasal dari bidangnya, ditarik ke atas. Itu adalah gaya normal. Nah, tegak lurus dengan bidang tumpu. Ini tegak lurus ya. Nah, oke. W adalah gaya berat benda dan N-nya adalah gaya normal. Nah, besar gaya normalnya sigma F sama dengan 0. Nah, di situ dituliskan sigma FY. Kenapa sigma FY? Karena gaya normal ini dia berada pada sumbu Y ya, berada pada sumbu Y. Maka sigma FY sama dengan 0. Nah, yang berada pada sumbu Y yang berada atau yang sejajar dengan gaya normal itu apa saja? Ini gaya normal. Sejajar dengan mana? Gaya berat. Maka baru dia bisa dimasukkan pada sigma F ya. Jadi gaya itu bisa dijumlahkan ketika gayanya itu adalah sejajar ya. N sejajar dengan W, maka kita bisa jumlahkan. Nah, karena gaya normal itu berlawanan dengan gaya berat di sini ya, maka N min W. Ini karena dia berlawanan sama dengan 0. Kenapa 0? Karena bendanya itu diam. Ini termasuk hukum 1 Newton ya. Maka gaya normalnya N sama dengan W. Gitu. Nah, tadi bidang datar. Nah, sekarang gimana kalau bidang miring? Bidang miring di sini dia pasti punya sudut kemiringannya. Nah, oke. Ini ada baloknya. Nah, yang pertama digambar adalah gaya berat ya, berasal dari titik pusat massa benda. Ini titik pusat massa di tengah-tengah ini. Tarik selalu menuju ke inti bumi, berarti ke bawah ya, ini W ya. Ini adalah gaya beratnya. Terus gaya normal. Gaya normal dia tegak lurus dengan bidang. Tadi bidangnya bidang datar. Nah, sekarang bidangnya bidang miring. Ini tegak lurus dengan bidang miringnya. Ini adalah gaya normal. Oke. Nah, terus W-nya. Nah, W gaya berat di sini apakah dia sejajar dengan gaya normal? Kalau tadi dilihat tidak ya, maka kita tarik vektornya ya. Tarik vektornya ini W, maka kita tarik W yang sejajar pada sumbu X, yaitu kita bisa tuliskan ini adalah WX ya. W sin alfa ini ke sini. Terus kita anggap N-nya itu adalah gaya sumbu Y ya. Nah, maka kita tarik W-nya yang sejajar dengan N, yaitu WY, atau langsung dituliskan W cos alfa. Kenapa cos? Nah, dilihat di sini. Ini kan sudut ya. Nah, sudut yang di sini ini itu sejajar berseberangan dengan sudut yang berada di sini ya. Jadi kita lihat nih. WY-nya itu di sampingnya sudut alfa, maka W cos alfa. WY, ibu katakan ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X ya, biar kalian lebih paham. Nah, ini adalah
Wx-nya atau W sin alfa. Kenapa sin alfa? Kalau kita tarik ini sejajar dengan garis putus yang berada di depannya alfa, maka W sin alfa. Nah, besar gaya normalnya sama sigma Fy. Nah, di sini kan pakai sumbu Y. Nah, sigma Fy sama dengan 0. Nah, apa saja yang berada pada sumbu Y yang sejajar dengan sumbu Y? Ada gaya normal. Karena di sini yang dicari adalah gaya normal, maka gaya normalnya di sini positif ya. Nah, terus ada apa lagi? Ada W cos alfa searah atau berlawanan? Berlawanan, maka di sini simbolnya adalah negatif. Kita dapat N-nya sama dengan W cos alfa. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini dilihat ya. Itu ada balok, dia berada pada bidang datar, terus dia ditarik gaya. Ini ditarik ya, arahnya dilihat arahnya ya, ditarik ke atas, ke kanan, membentuk sudut 37 derajat ya. Ini sudutnya di sini. Nah, oke. Jika massa benda adalah 2 kg, maka besar gaya normal benda tersebut adalah, yang ditanya adalah gaya normal. Oke, buat diagram bebasnya atau diagram gayanya. Nah, di sini ya. Ini sama seperti di soal, tarik sama ya kayak tadi. Dari titik pusat massa tarik itu adalah gaya berat. W-nya sama dengan 20 Newton. Kok 20 Newton dari mana? Gaya berat, ingat ya, W sama dengan M kali G. Massa dikali dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi nggak diketahui di sini, maka kalian harus tahu berapa G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Maka W sama dengan massanya 2 kg dikali dengan 10, maka W-nya sama dengan 20 Newton. Nah, itu adalah gaya berat. Terus gaya normal, ingat gaya normal selalu tegak lurus dengan bidangnya, bidang datar, maka ke atas. Ini ya, gambarnya harus dari bidangnya, nggak boleh dari tengah ya, ataupun dari atasnya balok, tapi harus dari bidangnya. Ini tegak lurus N. Nah, oke. Sekarang F-nya tadi di sini dia ditarik, dia membentuk sudut 37 derajat. Maka kita tarik vektornya. Nah, di sini kita ada F cos 37. Kenapa cos 37? Dilihat nih, ini katakan ini adalah sumbu X. Nah, Fx-nya sama dengan F cos 37 di sampingnya sudut ya. Nah, terus kita tarik ke sumbu Y, maka di sini ada Fy atau Fy sama dengan F sin 37. Kan sejajar dengan garis putus-putus ini ya, yang di depannya sudut. Maka pakainya adalah sin F sin 37. Nah, kita masukkan yang ditanya adalah gaya normal. Nah, pada arah gaya normal ini itu bendanya kan diam, maka tetap yang berlaku adalah hukum 1 Newton, di mana sigma Fy sama dengan 0. Nah, artinya jumlah gaya yang sejajar dengan gaya normal apa saja ini? Ada W, ada F sin 37. F sejajar enggak? Enggak ya, ini miring. Nah, F yang cos 37 sejajar enggak? Jelas tidak ya. Maka yang sejajar adalah F sin 37. Kita masukkan sigma F ya sama dengan 0. N positif yang dicari ya tadi ya. Maka yang berlawanan dengan N itu bernilai negatif, dan yang searah itu bernilai positif. F sin 37 arahnya kemana? Ke atas. Nah, maka dia bernilai positif. N min F sin 37. W arahnya berlawanan nih dengan N, maka langsung aja min W. Nah, dapat tuh N-nya sama dengan W min F sin 37. Maka hasilnya adalah, nah, oke, itu 20 min 12 bukan 18 Newton ya, tapi 8 Newton. Ibu salah ketik di situ. Nah, sekarang contohnya pada bidang miring. Nah, pada bidang miring di situ ya. Nah, jika massa balok adalah 2 kg, tentukan besar gaya normal balok. Nah, sama nih, kita gambarkan diagram bebas atau diagram gayanya dulu. Nah, yaitu ada gaya berat, berasal dari titik pusat massa balok tadi, dari tengah-tengah ya. Itu adalah W. Terus, gaya normal, dia tegak lurus dengan bidangnya miring, maka dia tegak lurus. Itu adalah
N-nya. Nah, W-nya sama seperti tadi di contoh ya. Langsung itu kita tuliskan yang sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan bidang miringnya, yaitu W sin 53. Sudutnya di sini 53 ya. Nah, terus ada W cos 53. Oke, yang ditanya adalah gaya normal. Sigma Fy sama dengan 0. Ya, yang sejajar dengan gaya normal ini ada N min W cos 53. Maka dapat N-nya sama dengan 12 Newton. Nah, kita masuk nih ke latihan soal. Tentukan besar gaya normal benda-benda di bawah ini. Nah, itu ada A, B, C, D, dan E ya. Silakan dikerjakan dan jangan lupa di-post di GC sesuai tanggal yang sudah Ibu tentukan. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.